Good afternoon, all. Welcome to the Mass, which marks the 40th day departure of our beloved friend, Ratna Sari Cipto Raharjo. Our Mass today will be celebrated by Father Trinold Asa and Father David Lemewu in Indonesian. And so I will continue in Indonesian if that's okay. Pater Trinold, Pater David, Om Ari, Ray, Tasya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, baik yang berkumpul di Gereja Saint Pascal Box Hill sore ini, dan juga yang bergabung melalui online streaming. Selamat sore. Kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal. Allah senantiasa mempersatukan kita dengan saudari kita, Ratna Sari Cipto Raharjo, yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Bersama Yesus, kita yakin bahwa kematian merupakan peristiwa iman di mana kita boleh mengambil bagian dalam misteri Paskah yang akan menghantar kita pada kepenuhan hidup di dalam dan bersama Kristus. Berbekal kesatuan hati inilah pada sore hari ini kita berkumpul dan berdoa bersama. Semoga doa kita semua mendatangkan keselamatan kekal bagi Tante Ratna dan kekuatan bagi yang ditinggalkan. Marilah kita berdiri, mengawali misa hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Menyambut Allah di tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu dan bersama kamu. Selamat sore Pak Hari. Anggota keluarga, sahabat kenalan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Ekaristi 40 menang Ibu Ratna. Kepergiannya 40 hari yang lalu. Tadi bersama kita juga Romo David. Tadi ketemu di Dipdin dan Romo David, saya kenal nih Ibu Ratna. Ada sangat baik dulu, biasa konser sama-sama, nyanyi sama-sama, dan dia ingin juga hadir. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan mempersatukan kita di gereja ini hanya karena atas cinta kasih-Nya yang sudah Dia salurkan, Dia berikan lewat hamba-Nya Ibu Ratna. Kalau ada yang memegang teks misa yang saya bikin, itu kayaknya saya sudah keliru sama Bu Ratna. Sehingga saya mohon maaf untuk beliau, karena seharusnya namanya Cipto Raharjo. Saya tulis Cipto Harjo aja. Sehingga di awal kurban ini ada keluaran nama, juga mungkin ada salah. Ada perbuatan tingkah laku kita yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka marilah di awal kurban ini kita datang ke hadapan-Nya dengan hati yang menyesal, kita mohon berkat dan ampun dari-Nya.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu, Ibu Ratna Sari Cipto Raharjo, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk, kita mendengarkan bacaan suci. Pembacaan dari Kitab Ratapan. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ia
Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenang Tante Ratna, saya tidak punya banyak pengalaman dengan dia. Cuman pertama kali ketemu tahun 2019 saat konser di Middle Park. Dan begitu luar biasa ya, bersemangat sekali. Ada rasa campur sari. Hari Jumat waktu saya ke palliative care mengunjunginya, memberikan komuni dan perminyakan terakhir. Dan juga begitu, melihat dia, kebetulan kami juga dalam grup diskusi iman. Begitu melihat dia dan juga membandingkan dengan foto wajah yang ditampilkan dalam flyer maupun di depan kita, itu membuat saya merasa campur sari. Ya, begitu sedih. Tetapi dengan melihat fotonya ini ada satu pesan. Dia tersenyum dan dia mengatakan kepada saya, "It's okay." Mungkin juga itu dikatakan kepada keluarga dan sahabat kita sekalian. Dan untuk renungan kita atau homili kita pada kesempatan yang berahmat ini, saya ingin mengawali dengan satu cerita menarik yang mungkin juga sudah kita dengarkan bersama. Adalah seseorang kakek memiliki pohon mangga di pekarangan rumahnya. Itu adalah pohon mangga yang ditanam bersama istrinya yang tercinta belasan tahun yang silam. Tanpa tanda ikatan cinta mereka berdua saat itu. Semacam ada kenang-kenangan atas cinta mereka.
Kini istrinya telah meninggal dan si kakek hidup bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Pohon mangga itu rindang, menjadi tempat berteduh di siang hari. Bila musimnya tiba, pohon mangga itu akan menghasilkan buah yang banyak dan manis. Ketika berlibur, cucu-cucunya dari tempat yang jauh akan datang ke rumah dan menikmati buah dari pohon mangga kesayangan itu. Suatu ketika ia berkata kepada cucunya yang masih kecil, yang sedang berlibur, dan juga yang sedang bermain di bawah pohon mangga itu. Ian, kamu lihat pohon mangga ini. Pohon ini ditanam kakek dan nenek sejak dahulu. Ayahmu, oma, om, tante sudah menikmatinya bertahun-tahun. Ia hanya mengangguk. Kakek lihat daunnya berjatuhan ditiup angin. Ada yang hijau, ada yang kecoklatan. Kenapa beda warna? Tanyanya dengan polos. Daun yang berwarna coklat itu tandanya sudah kering. Bermula dari hijau, segar dan kuat, lambat laun menjadi tua, kering, layu, berguguran. Bukan hanya daun, tetapi akan terjadi hal yang sama pada ranting dan batang pohon mangga ini. Sedangkan daun yang satunya gugur ketika masih hijau karena ditiup angin keras. Jawab si kakek. Hidup kita pun demikian, lanjutnya. Ibarat pohon mangga, kita manusia bertumbuh dan berkembang, menjadi matang dan menghasilkan buah. Kemudian bila saatnya tiba, akan menjadi rapuh, kering, dan berguguran, mati. Ian hanya mengangguk-angguk kepalanya, dan beberapa saat kemudian berkata, berarti kakek juga akan mati ya? Ya, bila saatnya tiba, jawab si kakek. Singkat cerita, mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Dan beberapa tahun kemudian, Ian masih mengunjungi kakeknya. Dan begitu sedih kala itu mendapati pohon mangga di pekarangan rumah sudah ditebang. Dengan sedih ia menghampiri kakeknya yang sudah semakin tua. Kek, pohon mangga itu sudah tidak ada lagi. Berarti nanti kakek pun akan mati. Katanya. Kakeknya hanya tertawa saja. Betul, betul. Suatu saat kakek akan pergi. Kita manusia akan mati. Namun ingatlah yang terpenting. Bukankah pohon mangga itu sudah menghasilkan buah yang banyak dan manis. Yang sudah dinikmati banyak orang. Daun-daun yang rindang pernah menaungi orang dari teriknya matahari. Itulah kita manusia. Harus menjadi seperti pohon mangga itu. Bisa bermanfaat, bisa menjadi naungan yang menyejukkan, bisa memberi buah kebaikan bagi siapa saja. Pesan si kakek. Hidup Ibu Ratna ibarat pohon mangga dalam cerita di atas. Ia telah melewati fase hidupnya. Namun ia telah menjadi pohon mangga yang berbuah kebaikan bagi banyak orang yang dijumpainya. Bagi keluarganya, anak-anaknya, sahabat kenalannya, dan juga murid-muridnya. Hidupnya adalah untuk berbagi dan melayani. Untuk mengalunkan dan menyanyikan lagu kehidupan dengan sukacita, dengan smile. Untuk memberi dengan senyum dan pengertian. Karena baginya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habislah rahmatnya. Maka tepat foto yang kita lihat, wajahnya yang tersenyum. Hari ini kita merayakan Ekaristi untuk mengenang dan bersyukur atas kehidupan yang kita alami bersama Ibu Ratna. Dia yang telah mendengar suara Tuhan dan bermadah ceria. Tuhan adalah gembalaku. Bagi banyak orang, ia telah belajar
untuk meneladani Kristus sebagai gembala yang baik sepanjang hidup dan perjuangannya. Bagi anak-anak dan cucu-cucunya, bagi keluarganya, bagi murid-muridnya, bagi sahabat dan kenalannya. Sembari mengangkat hati dan mengucap syukur atas anugerah kehidupan bagi Ibu Ratna, kita pun tetap dibaharui dan dipanggil untuk menjadi seperti pohon mangga yang bisa memberi naungan yang teduh dengan kasih, kelembutan hati, dan maaf. Yang bisa memberi buah-buah kebaikan, persaudaraan, kebersamaan yang saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh iman dan kerendahan hati, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita ini. Bagi Ibu Ratna Sari Cipto Harjo yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap anggota keluarga yang mengalami kedukaan ini, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam iman akan kebangkitan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasihan Allah, mereka dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberikan kekuatan harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga kita yang sakit, pada kesempatan ini kita berdoa untuk Selina yang sakit. Kiranya Tuhan tetap menjamah dan memberkati mereka, mengulurkan tangan kesembuhan dalam diri mereka agar mereka boleh menjadi sembuh, dikuatkan, menjadi pulih kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lord is my light and my salvation. There is nothing at all I fear. The Lord is a
of my life. Of whom should I be afraid? One thing I ask of the Lord, there is only one thing I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga hamba-Mu, Ibu Ratnasari Cipto Raharjo, diterima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen kasih yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. dan kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah biasa sepakat. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Kudus, Kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang berdaftar di Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Peter, serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Ratna Sari Cipto Raharjo yang Engkau panggil 40 hari yang lalu. Kehadiran, perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kenahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita bersatu hati dalam doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama Marilah kita saling memberikan salam damai Tuhan. Peace be with you. Peace be with you. Anak domba Allah yang tersebut kami, anak domba Allah yang besar dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang besar dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah, kebangkitan puteramu, sambil memohon belas kasih-Mu bagi Ibu Ratna Sari Cipto Raharjo yang kami peringati 40 hari kepergiannya. Semoga dia beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih untuk semua yang telah datang pada misa ini untuk memperingati istri saya, Ratna. Semoga beliau berbahagia dengan kehadiran saudara-saudara dan kor yang bagus sekali ini, dan juga Pastor Trino dan Pastor David dan semua yang membantu acara ini. Sedikit kata dari saya sudah kenal Ibu Ratna semenjak dia masih di kelas 1 SMP. Sekolah di Santa Angela, Bandung. Waktu itu saya sudah di kelas 2 SMA di Alusius. Saya masih ingat dulu Ratna orang yang manis, murah senyum, lincah, senang menyanyi dan menari. Suatu saat di waktu itu saya mengadakan cross country. Banyak, mungkin sekitar ada 30 orang ke satu air terjun namanya Lawa, air terjun Lawa, yang artinya kelelawar di Cimahi. Kita naik angkot, jalan lewat pematang sawah, menyeberang sungai, jalannya jauh, berapa jam, harus loncat dari satu pematang sawah ke pematang sawah lain, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Semuanya waktu itu murah meriah, tapi kita semua sangat bahagia. Kita bawa makanan minuman dari Bandung, cari padang rumput yang luas untuk makan siang. Di lain waktu saya diajak oleh keluarga Ibu Ratna untuk liburan di Pangandaran. Senang sekali saya di sana. Dan ada berapa kali Ratna ikut keluarga saya berlibur ke kota Malang. Di sana saya punya banyak saudara-saudara dan om-om keluarga di sana. Juga kita pernah tinggal di Solo. Ratna, keluarga Ratna, bapaknya Ratna asalnya dari Solo. Tinggal beberapa hari di rumah omanya yang punya usaha batik 3 negeri. Jadi bapaknya Ibu Ratna dulu usaha batik, namanya Batik 3 Negeri. Di Australia kita dulu sering jalan-jalan, belajar skiing di Mount Hotham,
Kita ke Warrnambool, jalan-jalan naik kuda. Begitu banyak kebahagiaan yang kita lalui. Kita sudah pikir suatu saat nanti kita akan jalan-jalan ke Tanah Suci. Tapi itu belum kejadian. Banyak sekali memori-memori yang indah. Selama hidup kita berdua, dihitung-hitung saya sudah menikah selama 36 tahun. Tapi ditambah masa pacaran dan tunangan, saya sudah bersama Ibu Ratna selama 48 tahun. Banyak kesenangan kita yang sama. Kita senang makan-makan, culinary, traveling, musik, dansa, olahraga seperti tenis, berenang, naik kuda, jalan kaki, barbecue, minum wine. Satu hal yang saya kagumi dari Ibu Ratna adalah beliau sangat rajin sembahyang. Dia percaya bahwa Yesus akan selalu menolong kita dan terutama dia dalam kesusahannya, dalam penderitaannya. Semoga arwahnya diterima di tempat yang indah bersama Yesus dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Dan saya ingat dia sangat kagum kepada Romo Ardi. Mungkin di sini banyak yang tahu Romo Ardi juga. Dan dia punya teman baik, seorang profesor musik di Jerman, namanya Hans-Joachim Koch. Dia spesial datang ke Jerman waktu Hans-Joachim meninggal. Dan pada saat itu dia pertama kena kanker juga pada waktu yang bersamaan, pada waktu Hans-Joachim meninggal. Last but not least, saya mau bilang, what we have enjoyed, we can never lose. All the deep love becomes a part of us. If I ever did something right in my life, it was when I gave my heart to you, Ratna. I'm so thankful to have you in my life. I love you very much. Terima kasih. Terima kasih Om Ari. Sebelum berkat penutup, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari di Gereja Saint Pascal Box Hill ini, dan juga melalui online streaming. Thank you for being a part of this Mass from wherever you are. Terima kasih untuk Pater Trino, Pater David, para petugas misa, dan anggota KOR KKI yang sudah meluangkan waktu berlatih dan bernyanyi dalam perayaan 40 hari kepergian sahabat kita tercinta, Tante Ratna Sari Cipto Raharjo. Sebagai lagu penutup, KOR akan menyanyikan lagu Lux Eterna dari konser Requiem for the Living, aransemen Dan Forest, yang merupakan konser KKI terakhir yang dipimpin oleh Tante Ratna di tahun 2019. Sehabis misa akan ada refreshment. Kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung dan langsung menuju common room di belakang kapel untuk menikmati snacks yang sudah disiapkan. Terima kasih dan selamat sore. Sebelum berkat penutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk anggota KOR, Megi, semuanya. Ini tanda dukungan, tanda kecintaan kita, tanda kedekatan, persaudaraan kita dengan Ibu Ratna. Yang sudah bernyanyi baik sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari juga yang telah hadir, Romo David, atas kehadirannya. Dan kini marilah kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dengan ini, misa kita sudah selesai. Sambil berbuat baik sepanjang hidup kalian. Syukur kepada Allah.